Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Barkah Hakiki dengan NIM 241110065. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi ketujuh tentang syarat-syarat pernikahan dalam mata kuliah Fikih Munakaha 1 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Harisul Miftah. Yang pertama yaitu pengertian syarat. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Yaitu bisa disebut syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi syarat tidak termasuk ke dalam perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu macam-macam syarat nikah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama syurutus shihah, yang kedua syurutul inqad, dan yang ketiga syurutun nafad, dan yang keempat syurutul luzum. Baik, yang pertama yaitu syurutul inqad, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi, salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Sudah jelas ketika salah satu dari syurutul inqad yang nanti akan saya jelaskan tidak memenuhi atau salah satunya tidak ada, akan mengakibatkan akadnya itu batal. Syurutul inqad itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama syarat bagi 2 orang yang berakad, yang kedua syarat bagi perempuan, dan yang ketiga syarat sigot akad. Untuk yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad itu yang dimaksudnya adalah yang pertama yaitu calon mempelai pria, dan yang satunya lagi wali dari calon mempelai wanita. Itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu mampu melaksanakan akad atau bisa disebut tamyiz, dan yang kedua mendengarkan ucapannya masing-masing. Jadi mampu melaksanakan akad itu keduanya berakal dan memahami atau saling mendengarkan ucapan satu sama lain. Dan yang kedua itu syarat bagi perempuan. Syarat bagi perempuan itu ada 2. Yang pertama, keperempuannya bersifat hakiki, bukan khunsa muskil, dan yang kedua bukan perempuan yang diharamkan baik selamanya maupun sementara. Dan yang ketiga yaitu syarat sigot akad. Syarat sigot akad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Maksudnya apa? Jadi ucapan ijab dan qabul itu tidak boleh terpisah tempatnya. Jadi harus satu tempat dan tidak boleh 2 tempat ataupun 3 tempat. Jadi diucapkan ijab dan qabul itu di dalam satu tempat atau satu forum. Dan yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Jadi ketika ucapannya apa, maksudnya pun apa, itu harus sesuai dengan yang dilafalkan. Dan yang ketiga, ucapan yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan. Yaitu ucapannya itu harus selesai sampai akhir, tidak boleh ditunda dan tidak boleh digantung. Yang kedua yaitu syurutus shihah. Syurutus shihah yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka akadnya batal. Sama seperti tadi syurutul inqad, syurutus shihah pun ketika salah satu tidak terpenuhi, maka akadnya batal. Yang pertama untuk syurutus shihah, syarat sahnya nikah itu yang pertama ada perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharamannya, yang berjangka waktu sementara. Ya sudah jelas di situ tidak boleh berjangka waktu sementara. Dan yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Dan yang ketiga adanya saksi, itu sudah pasti. Dan yang keempat adanya kerelaan dan keleluasaan memilih, ikhtiar dari kedua mempelai. Antara mempelai wanita dan mempelai laki-laki itu harus ada kerelaan dan keleluasaan memilih. Dan yang kelima yaitu suami dan istri atau calon suami dan calon istri
harus jelas atau sudah ditentukan. Dan yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram atau haji ataupun umroh. Dan yang ketujuh, adanya mahar, itu menurut Malikiyah. Dan yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Itu menurut Imam Malikiyah juga. Dan yang ketiga itu adalah surutun nafaz. Apa yang dimaksud surutun nafaz? Surutun nafaz adalah syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah. Jadi surutun nafaz ini pelengkap yang harus dilengkapi setelah melaksanakan syarat akad dan syarat sah. Itu harus melengkapi syarat surutun nafaz. Apabila tidak dipenuhi salah satunya menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya itu dianggap ditunda atau mauquf. Untuk surutun nafaz itu ada 4. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Jadi suami dan istri ini harus berakal, harus balik, dan harus merdeka. Dan yang kedua yaitu suaminya harus dewasa. Dan yang ketiga, wali akrab atau wali terdekat tidak boleh didahului oleh wali yang jauh selama wali dekat itu masih ada. Dan yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilkannya. Maksudnya itu, jadi si wakil ini tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir adalah surutul luzum, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Dan yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Dan yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Dan yang keempat, yang terakhir, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, dan sementara istrinya tidak mengikhlaskannya. Jadi ketika suami tersebut memiliki cacat dan istrinya tidak mengikhlaskan, maka surutul luzum ini tidak sah atau tidak berlaku. Kayak mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.